Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Karwan Anwar, mahasiswa BINUS University jurusan Computer Science. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proyek yang telah saya kerjakan dalam mata kuliah Karakter Bonding Pancasila. Proyek ini berfokus pada dampak pembelajaran online terhadap kualitas pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi yang berhubungan dengan tema SDGs nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Baik, selanjutnya, apa saja sih yang bakal saya bahas dalam presentasi kali ini? Jadi yang bakal saya bahas yaitu mengenai yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Setelah pandemi COVID-19, banyak perguruan tinggi mengadopsi pembelajaran online untuk memastikan keberlanjutan pendidikan. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama. Ada yang mengalami keterbatasan fasilitas, koneksi internet yang buruk, dan kesulitan memahami materi tanpa interaksi langsung dengan dosen dan teman-teman. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pembelajaran daring benar-benar efektif dalam menjaga kualitas pendidikan? Dalam proyek ini, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana sih pembelajaran online memengaruhi mahasiswa dan mencari solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas ke depannya. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dari penelitian ini, saya ingin mencari tahu bagaimana sih pembelajaran online memengaruhi kualitas pendidikan mahasiswa. Selain itu, saya juga ingin memahami tantangan utama yang mereka hadapi, terutama dalam hal interaksi dengan dosen dan teman. Saya juga melihat bagaimana sih akses terhadap materi dan keterampilan praktis bisa terpengaruh, serta apakah sistem belajar daring ini berdampak positif atau negatif terhadap motivasi belajar mahasiswa ke depan. Selanjutnya ada hasil temuan di lapangan. Setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang pernah mengalami pembelajaran online selama COVID-19 atau pada masa corona pada tahun-tahun sebelumnya, dari wawancara tersebut saya menemukan beberapa tantangan utama seperti kesulitannya memahami materi secara daring, kurangnya interaksi dengan dosen dan teman-teman sekelas, serta keterbatasan akses internet yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Selain itu juga, beberapa mahasiswa juga merasa motivasi mereka dalam belajar menurun akibat sistem belajar yang kurang efektif. Selanjutnya itu mengenai solusi yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah meningkatkan interaksi dalam kelas dengan metode-metode belajar yang lebih menarik, seperti diskusi atau ada diberikan studi kasus. Selain itu juga, penggunaan teknologi seperti video pembelajaran dan forum diskusi online juga bisa membantu pemahaman materi ke depan. Terakhir, memberikan dukungan psikologi bagi mahasiswa agar tetap semangat dalam belajar secara daring. Selanjutnya itu mengenai refleksi pribadi. Setelah menjelaskan proyek ini, setelah saya menjalankan proyek ini, saya belajar banyak hal. Saya menyadari bahwa metode pembelajaran yang baik sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Selain itu juga, komunikasi dan interaksi dalam kelas sangat penting agar proses belajar tidak membosankan. Proyek ini juga membuka wawasan saya tentang tantangan pendidikan yang masih ada, sehingga saya semakin termotivasi untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Selanjutnya itu mengenai penutup. Kesimpulannya adalah pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap individu. Oleh karena itu, kita perlu berinovasi dalam metode pembelajaran agar semua mahasiswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. Semoga, semoga saya harap proyek ini bisa memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.